Tuh, mana lihat. Ini, lihat. saya wartawan. Ya, kalau lagi begini maksudnya apa? Nggak usah diviralkan. Udah. Mereka berkumpul. Asni Babani dan Afwan Purwanto secara sah menjadi ketua dan sekretaris tahun 2018 lalu ketika saya Asnil kemudian Afwan dipercaya oleh kawan-kawan Aji Jakarta menjadi ketua dan sekretaris, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkonsolidasikan kawan-kawan, terutama anggota-anggota aktif yang memiliki dedikasi, penuh semangat untuk memperjuangkan profesionalisme, kesejahteraan, termasuk upaya kita untuk menegakkan kebebasan pers yang lebih baik. Di tahun pertama sih kita berjalan seperti biasa. Untungnya rezim waktu itu tidak terlalu seperti sekarang. Kegiatan-kegiatan kita banyak dilakukan secara terbuka, tanpa ada gangguan, tanpa ada kendala. Cuman memasuki 2019 ketika itu hasil pemilu yang begitu mengenaskan, hanya 2 pasangan calon, yang satu kalah berimbas kepada ke persengketaan, tapi kemudian ketika liputan teman-teman banyak yang mengalami kekerasan, doxing dan lain-lain, dan kita kemudian berusaha untuk meliput itu, tetapi banyak kekerasan yang menimpa kawan-kawan kita. Menurut kita tahun terberat juga karena banyak kasus, puluhan kasus kekerasan terhadap kawan-kawan kami di lapangan. Itu menjadi tantangan berat bagi kami, jujur di Aji Jakarta itu berat sekali. Tidak hanya satu, puluhan. Dari puluhan itu 3 kasus kita laporkan ke polisi, tetapi polisi sendiri juga tidak bertindak untuk sampai sekarang tidak ada kejelasan soal kasus tersebut. Kita juga belum dapat tembusan ataupun informasi lebih lanjut terkait laporan yang kita lakukan itu. Ketika reformasi di korupsi diusung oleh publik, diusung oleh rakyat di Jakarta, ketika itu menolak RUU KUHP, waktu itu Undang-Undang KPK, itu juga sama, kekerasan kembali menimpa kawan-kawan jurnalis, dan kembali itu tidak ada penegakan hukum. Kita berjuang mati-matian untuk memperjuangkannya, melaporkannya, tapi itu berujung ya tidak ada hasil sama sekali. Jadi kita sama sekali nggak percaya dengan bagaimana pengusutan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Di level ketenagakerjaan juga sama. Di 2020 kita juga mengalami hal yang begitu shock bagi kawan-kawan. Ada 150-an kasus ketenagakerjaan yang dilaporkan ke Aji Jakarta. Bayangkan pengurusannya 20 orang, kita menerima 150 laporan ketenagakerjaan. Dan itu terkait dengan PHK, gaji yang berkurang, THR yang tidak dibayarkan, dan lain-lain. Nah, sebagian kasus memang kita selesaikan karena yang bersangkutan juga berkomitmen dan memiliki tenaga atau kekuatan untuk melawan. Nah, itu kita fasilitasi dan beberapa kasus berhasil kita menangkap. Dalam 3 tahun ini kita memenangkan sekitar 3 kasus, dua yang kita menangkan di pengadilan, PHK di Berita 1 TV, PHK di Kumparan, itu kita menang, dan hak-hak kawan-kawan yang di PHK ini dibayarkan bahkan lebih tinggi dari yang kita harapkan di awal.
konteks isu gender, kami sebenarnya cukup prihatin dengan kondisi kawan-kawan jurnalis perempuan khususnya di Jakarta. Dalam periode kami ini ada 2 kasus laporan yang kami terima. Satu kasus itu diminta untuk tidak diteruskan walaupun kami mengetahui dan sudah mendapat kronologis dan lain-lainnya, tapi karena itu permintaan korban kami tidak bisa melanjutkan kasus itu. Dan yang kedua karena korban juga belum bisa untuk speak up, berani speak up, masih berpikir. Itulah 2 kasus kekerasan perempuan yang menimpa jurnalis yang dilaporkan ke kami. Nah, selanjutnya soal kesejahteraan, kita juga sangat prihatin adanya penurunan gaji yang dilakukan atau pemangkasan atau penurunan gaji yang dilakukan media di beberapa media. Kami berharap ini tidak selanjutnya seperti ini, pemotongan gaji itu nanti kelak dibayarkan. Ini karena itu adalah hak dari pekerja media. Jikapun terpaksa melakukan itu, haruslah melibatkan pekerja medianya. Ada dialog, ada negosiasi di situ. Pekerja media itu bukan alat, bukan barang mati yang kemudian tidak bisa bicara gitu kan. Pekerja media, buruh media, jurnalis adalah juga manusia yang bisa diajak rembuk, bisa diajak mencari solusi bersama. Jadi ketika ingin melakukan efisiensi, ajak dong para pekerja media ini, khususnya jurnalis. Dari 3 tahun belakangan ini, catatan kekerasan dan tenaga kerja ini menjadi PR yang sangat-sangat yang menjadi pekerjaan rutin kami. Gitu. Bahkan karena mendampingi begitu banyak kasus, kita sendiri kesulitan untuk menyusun program ataupun menyusun kegiatan-kegiatan lainnya. Di sisi lain, pengurus juga bekerja, kita bukan karyawan Aji Jakarta, kita hanya part-time menyisihkan waktu untuk mengurus organisasi ini. Saya juga terima kasih terhadap pengurus-pengurus Aji Jakarta yang sangat militan, yang sangat kadang-kadang setelah penat bekerja, dia masih bisa meluangkan waktu untuk mengurus organisasi ini. Tidak hanya sedang pengurus, bahkan terlibat di aksi-aksi kita, baik aksi jalanan, aksi di media sosial, ataupun melakukan kolaborasi berjejaring untuk advokasi jurnalis dan pekerja media di Jakarta. Kemudian workshop jurnalis tentang kritis membaca survei politik itu di kegiatannya di gedung CSIS. Hal penting yang saya pelajari di Aji Jakarta adalah rasa solidaritas. Tingginya aksi sosial kawan-kawan terhadap kawan kita lainnya, masalah sosial yang dialami kawan kita dibantu bersama-sama. Ini saya belajar banyak di Aji, dan itu membuktikan rasa solidaritas ini mesti kita pertahankan, termasuk untuk kawan-kawan pengurus selanjutnya. Ini adalah nilai aset besar bagi kita untuk membangun Aji Jakarta yang lebih baik, yang lebih kuat dan lebih kokoh, untuk memperjuangkan kebebasan pers, hak-hak publik, dan juga kesejahteraan jurnalis. Nah, apa itu kewajiban itu? Inilah buktinya. Ini yang saya baca. Untuk kawan-kawan pengurus selanjutnya, yang harus dijaga lainnya adalah kekompakan dari pengurus. Bagaimana membangun kebersamaan, membangun egalitarian di antara pengurus. Bagaimanapun pengurus bukan satu kepala, ada banyak kepala yang harus kita ajak kompromi. Dan di pengurus juga kita bisa berdialog, berdebat, marah-marahan, nangis-nangisan juga, tapi itu kita lakukan semua demi Aji. Tahun depan kita bikin perencanaan seperti itu bisa, cuman orang-orangnya yang kemudian mendesain khusus itu ya, sulit kita percayakan kepada satu orang. Karena kalau misalkan kayak kita hire Rio di sekarang ini jadi kepala tim riset gitu. Terkait program itu kembali lagi kekompakan itu. Kekompakan adalah hal utama untuk menyusun program.
bagaimana ide-ide itu lahir, bagaimana hal-hal baru lahir, kemudian kita ciptakan jadi sebuah program, sebuah kegiatan untuk bersama anggota maupun untuk jurnalis pada umumnya. Selain kita cek media dari 2013 sampai 2017, kita juga wawancara orang-orang yang ngerasa ke-trigger. Rekomendasi ataupun pesan lah yang untuk teman-teman pengurus lainnya adalah segeralah menambah anggota kita, terutama dari jurnalis-jurnalis muda. Ini kita rasakan ketika 3 tahun terakhir, ketika teman-teman jurnalis muda banyak bergabung ke kita, semacam ada amunisi tambahan yang membuat kita bisa lari lebih kencang, membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan jurnalis yang ada di lapangan. Jangan sampai kemudian kita membuat program yang itu tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman, terutama jurnalis yang ada di lapangan, yang ada di depan.